Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jini Yalmuan, NIM 23044310005. Yang terhormat kepada Ibu Nimade Sri Wardani selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan, dan kepada teman-teman yang sangat saya cintai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih tentang analisis laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas 6 subbab, teman-teman, yaitu tentang profil perusahaan, analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Kita langsung aja masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam profil perusahaan. Nah, sejarah PT Kimia Farma Tbk, teman-teman. Nah, PT Kimia Farma ini adalah perusahaan farmasi pertama yang berada di Indonesia, yang berdiri pada zaman kolonial Belanda, teman-teman, tepatnya pada tahun 1871. Nah, awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama NP Chemie Silent Handel Redcam Co, dan merupakan uh, milik hak milik pemerintahan Hindia Belanda, teman-teman. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintahan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, termasuk perusahaan yang ini, teman-teman. Nah, pada tahun 1958 dilakukanlah penggabungan beberapa perusahaan Belanda menjadi satu perusahaan negara dengan bernama PNF, atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Tunggal Ika. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, terbentuklah badan usaha yang lebih fleksibel, teman-teman. Pada tanggal 16 Agustus 1971, status PNF diubah menjadi Persero Terbatas atau PT, dan nama perusahaan ini pun berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Nah, perjalanan kimia farma ini perjalanan kimia farma ini terus berjalan sehingga pada akhirnya pada tanggal 4 Juli 2001, perusahaan ini resmi nih menjadi perusahaan terbuka atau TBK, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Nah, sejak saat itulah Kimia Farma ini mulai dikenal sebagai PT Kimia Farma Persero Terbuka, dan mulai berkembang dan menjadi perusahaan layanan kesehatan yang terintegritas, teman-teman. Nah, pada tahun 2020, teman-teman, nah, terjadi perubahan penting nih dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 2019, pemerintah mengalihkan mayoritas saham Kimia Farma itu sebanyak 4,99 miliar lembar saham seri B atau sekitar 90,025% kepada PT Bio Farmasi Persero. Nah, proses ini merupakan bagian dari pembentukan holding BUMN Farmasi, teman-teman, di mana Kimia Farma ini merupakan salah satu anggota dari holding tersebut. Nah, sejak saat itulah nama perusahaan resmi diubah menjadi PT Kimia Farma Tbk tanpa tambahan Persero di dalamnya, yang efektif berlaku sejak tanggal 28 Februari tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk ke dalam informasi perusahaan, teman-teman. Nah, perusahaan ini bernama PT Kimia Farma Tbk yang berdiri sejak tanggal 16 Agustus 1971. Nah, bidang usaha dari PT Kimia Farma ini adalah bagian riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail, farmasi, dan laboratorium klinik dan klinik kesehatan. Dan produk yang dihasilkan oleh PT Kimia Farma ini ada 4, teman-teman, yaitu ada generik, itu contohnya itu obatnya Fortina, teman-teman. Nah, terus ada OTC dan herbal, itu kayak Pituna yang membantu kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, habis itu ada Erikal. Erikal itu obat yang di kemasan obatnya ada lingkaran merah, yang di garis tepinya itu warna hitam, dan ada tulisan huruf K yang bertuliskan hitam. Nah, itu contoh obatnya itu ada Avicov, teman-teman.
Dan yang terakhir itu ada produknya kosmetik atau kecantikan yang udah legend banget dah teman-teman, kosmetiknya yaitu Mars dan Venus. Nah, status perusahaan Kimia Farma ini persero terbatas atau PT dan perusahaan terbuka teman-teman yang beralamat di Jalan Veteran nomor 9 Gambir, Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di website dari PT Kimia Farma tersebut. Nah, untuk visi dan misi dari PT Kimia Farma ini, nah, kita bahas visinya dulu teman-teman. Nah, visi dari PT Kimia Farma ini adalah menjadikan perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan teman-teman. Nah, dan untuk misi dari PT Kimia Farma ini adalah melakukan aktivitas usaha di bidang industri, kimia, dan farma, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Lanjut, yang kedua itu ada pengelolaan perusahaan secara good corporate governance dan operasional excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM profesional. Dan yang terakhir ada pemberian nilai tambah dan manfaat bagi keseluruhan stakeholder teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman untuk informasi perusahaan PT Kimia Farma. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur organisasi yang ada di perusahaan PT Kimia Farma ini, teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa terdapat 4 warna teman-teman. Yang warna oranye itu adalah direktur utama dari PT Kimia Farma tersebut yang diketuai dengan David Utama teman-teman. Nah, yang warna biru paling atas, warna biru agak kegelapan itu adalah direktur teman-teman, direktur yang ada di PT Kimia Farma. Dan yang warna biru di bawahnya yang lebih muda itu adalah general manager teman-teman. Dan yang terakhir warna kuning adalah manajer dari perusahaan PT Kimia Farma tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam CSR PT Kimia Farma Tbk. Nah, Kimia Farma ini berkomitmen nih teman-teman untuk meningkatkan dampak positif bagi kelestarian lingkungan untuk menuju perwujudan green industry teman-teman. Green industry. Nah, peningkatan sumbangsi terbaik untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan karyawan, serta meningkatkan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Program CSR dari PT Kimia Farma ini mengacu pada 4 pilar utama dengan masing-masing program unggulannya teman-teman. Yang pertama ada CAP Hebat. Nah, CAP Hebat ini merupakan komitmen dari PT Kimia Farma untuk menghasilkan generasi-generasi bangsa yang hebat. Ini berfokus pada pengembangan generasi muda yang hebat dan berkualitas, terutama dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter. Nah, KF Hebat ini dibagi menjadi 3 bentuk teman-teman. Yang pertama ada generasi muda yaitu program pendampingan mahasiswa SMA terkait budaya narkoba, kekerasan, dan seks bebas. Yang kedua ada Kimia Farma Mengajar, yaitu karyawan Kimia Farma yang menjadi relawan menjadi pengajar SD untuk memperkenalkan profesi dan aspirasi cita-cita. Dan yang terakhir ada dana aspirasi siswa berprestasi, yaitu bantuan pendidikan untuk anak karyawan golongan pelaksanaan di bawah supervisor dengan nilai akademik yang pastinya harus tinggi teman-teman. Nah, yang kedua itu ada CAP Pintar. Nah, CAP Pintar ini merupakan komitmen dari PT Kimia Farma Tbk yang berfokus pada penciptaan talenta unggul dan pintar yang bisa berkontribusi nantinya bagi perusahaan Kimia Farma tentunya. Nah, di sini dia itu hanya memiliki satu program teman-teman, yaitu Basecamp atau Beasiswa Sosial Project Camp, yaitu beasiswa bagi mahasiswa yang melaksanakan proyek sosial dan pelatihan dengan peluang bergabung sebagai karyawan PT Kimia Farma. Nah, yang ketiga ada CAP Kreatif, yaitu CAP Kreatif ini menunjukkan komitmen Kimia Farma terhadap pemberdayaan ekonomi dan perkembangan UMKM. Di CAP Kreatif ini memiliki 3 program teman-teman, ada 3 bentuk. Nah, yang pertama itu ada Desa Binaan Kimia Farma, yaitu
program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan modal usaha dan pengembangan potensi lokal, yaitu desa sehat, wisata, dan kreatif. Nah, selanjutnya ada UMKM Academy, yaitu pelatihan yang dilakukan secara uh, secara secara daring bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, legalitas, dan sertifikat usaha. Nah, lanjut ke yang ketiga itu ada pendanaan UMKM, yaitu pinjaman dana bergulir bagi UMKM untuk naik kelas dengan 7 indikator peningkatan seperti kapasitas, produksi, omset, dan sertifikasi. Nah, yang program CSR yang terakhir itu ada CAP Sehat, yaitu Kimia Farma ini berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu dan anak-anak. Nah, untuk ibu-ibu dan anak-anak. Nah, program dari CAP Sehat ini yaitu adanya klinik apung, teman-teman, yaitu pelayanan kesehatan gratis yang diberikan oleh PT Kimia Farma di daerah-daerah terpencil seperti di NTB dan Kepulauan Seribu. Nah, yang terakhir itu ada bidan inspiratif untuk negeri, yaitu program pemungutan kompetensi bidan dalam mencegah stunting, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta pemberian penghargaan untuk inovasi terbaik. Jadi, itulah 4 CSR dari PT Kimia Farma tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kinerja dan keberlanjutan perusahaan PT Kimia Farma, teman-teman. Nah, pada tahun 2023 ini, PT Kimia Farma tersebut, PT Kimia Farma Tbk ini menyatakan komitmen yang sangat kuat terhadap keberlanjutan melalui tema integrasi layanan kesehatan untuk kesejahteraan bangsa. Nah, hal ini direpresentasikan oleh tema perusahaan yang mencitrakan perlunya tujuan strategis untuk memperluas layanan kesehatan yang terintegritas untuk mencapai tarif kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Nah, selama tahun berjalan ini, Kimia Farma telah melakukan upaya pembangunan strategi di pembangunan dasar bisnis untuk perseorangan melalui langkah strategis yang telah diambil pada semua entitas usaha di dalam kelompok. Nah, salah satunya adalah transformasi. Nah, salah satunya adalah transformasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, karena itu mendukung kompetisi dan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, transformasi ini dilakukan melalui penataan organisasi dan pengarahan kompetisi berbasis kinerja, teman-teman. Nah, di sisi lain, kinerja finansial PT Kimia Farma ini melaporkan penjualannya naik, teman-teman, sebesar 7,93% dibandingkan tahun 2022. Dengan pendapatan bersih yang didapatkannya yaitu 9,96 triliun. Angka ini mencari bisnis perusahaan dalam situasi yang kuat meskipun industri farmasi nasional mengalami tekanan, teman-teman. Nah, perusahaan meraih kerugian konsolidasi sebesar 1,82 triliun, termasuk infisiensi operasi dan OPAX tinggi, HPP tinggi, disertai dengan penjualan di bawah kapasitas normal. Nah, beban usaha meningkat sebesar 35,53% menjadi 4,66 miliar, disebabkan oleh beban operasional di KFA yang masih tinggi, terus beban keuangan naik juga sebesar 18,49% atau 622,82 miliar terkait kebutuhan modal kerja dan kenaikan suku bunga. Nah, untuk memperbaiki efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang, maka PT Kimia Farma ini memutuskan optimalisasi fasilitas produksi untuk mengurangi jumlah pabrik dari 10 menjadi 5. Nah, tindakan yang diambil telah meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut sehingga bisa mengurangi biaya operasional yang diharapkan sepanjang tahun 2023. Nah, perusahaan menunjukkan inisiatif transparansi dan bahkan akuntabilitas yang tinggi dalam hal ini, menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar nasional,
Terus laporan keberlanjutan ini juga menghasilkan Kimia Farma dengan Asia Sustainability Reporting Rating 2013, penghargaan yang melalui kualitas dan transparansi pelaporan keberlanjutan perusahaan di Asia Tenggara. Di tingkat Asia, nah, berkat strategi dan transformasi ini, Kimia Farma memperlihatkan kinerja kerja keras kepada nasabahnya, karyawan, dan masyarakat luas untuk memiliki kinerja tidak hanya bisnis tetapi juga harus berkelanjutan. Semua informasi keberlanjutan ini bisa atau kurang lebihnya bisa teman-teman lihat di laporan atau web resmi dari PT Kimia Farma tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam akun-akun unik yang ada di PT Kimia Farma. Nah, akun pertama yang aku temui itu adalah utang pembayaran konsumen. Yaitu, apa sih akun utang pembayaran konsumen itu? Nah, akun utang pembayaran konsumen itu adalah kewajiban yang muncul dari dana yang sudah diterima perusahaan dari pelanggan untuk produk atau jasa yang belum diberikan. Nah, akun ini menunjukkan nilai uang muka atau pembayaran di awal dari konsumen yang akan diakui sebagai pendapatan saat produk atau jasa tersebut telah diserahkan. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023, akun ini tercatat sebagai liabilitas jangka pendek, yang berarti perusahaan wajib menyerahkan produk atau layanan tersebut kepada konsumen dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, teman-teman. Nah, pengelolaan akun ini sangat penting bagi PT Kimia Farma agar pendapatannya dapat tercatat dengan tepat dan sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pengelolaan yang baik terhadap utang pembayaran konsumen membantu perusahaan mengatur arus kas dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan tentunya. Nah, akun yang kedua itu adalah selisih revaluasi, teman-teman. Nah, selisih revaluasi aset tetap, teman-teman. Nah, selisih revaluasi aset tetap ini adalah akun yang merekam perubahan nilai aset tetap setelah dilakukannya penilaian ulang. Nah, di PT Kimia Farma ini, akun ini menunjukkan kenaikan nilai pasar dari aset seperti tanah, bangunan, mesin. Nah, berdasarkan penilaian terbaru sesuai dengan kondisi ekonomi atau kondisi pasar pada saat ini. Nah, kenaikan nilai ini tidak langsung dianggap sebagai pendapatan, teman-teman, melainkan dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya atau selisih revaluasi. Nah, dengan demikian, nilai aset dalam laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan nilai realnya sehingga memperkuat posisi keuangan perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada pengakuan kembali atas program imbalan pasti. Nah, pengakuan kembali atas program imbalan pasti ini menunjukkan adanya penyesuaian ulang terhadap kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan program imbalan pasti, yaitu program pensiun atau manfaat lainnya yang dijanjikan kepada karyawan PT Kimia Farma, teman-teman. Nah, program imbalan pasti ini berarti perusahaan itu berjanji memberikan sejumlah manfaat tertentu di masa depan yang dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti berapa lamanya dia bekerja dan berapa jabatan mereka di Kimia Farma tersebut, teman-teman, dan juga nanti di akhir juga berapa gaji terakhir karyawan tersebut. Nah, PT Kimia Farma ini menilai kewajiban imbalan ini pasti dapat berubah akibat revisi asumsi aktuaria, teman-teman, seperti perubahan tingkat diskon, usia pensiun, atau tingkat kematian. Nah, karena perubahan ini tidak langsung dibebankan ke bagian laporan laba rugi, teman-teman, melainkan dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan masuk ke dalam ekuitas perusahaan. Nah, pengakuan kembali ini penting agar kewajiban perusahaan tercerminkan secara tepat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi, serta membantu perusahaan mengelola risiko biaya imbalan jabatan yang mungkin timbul di masa depan. Jadi sekian, teman-teman, tentang akun unik. Masuk ke materi selanjutnya.
Nah, masuklah kita ke dalam materi selanjutnya, yaitu analisis laporan keuangan, teman-teman. Nah, yang pertama ada analisis horizontal, teman-teman. Analisis horizontal pada laporan posisi keuangan. Nah, apa sih itu analisis horizontal? Nah, analisis horizontal itu adalah analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut, teman-teman. Dalam melakukan analisis horizontal ini, sebuah akun di laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun di laporan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Nah, jumlah kenaikan dan penurunan pada setiap akun tersebut dihitung sebagai persentase kenaikan atau penurunan, teman-teman. Nah, di sini kita mengambil dua akun, teman-teman, untuk interpretasinya, yaitu ada akun kas dan setara kas dan juga akun liabilitas pajak tangguhan. Nah, untuk interpretasinya, pada tahun 2023 PT Kimia Farma itu telah mengalami untuk kas setara kas mengalami penurunan yang sangat drastis, teman-teman, yaitu sebesar 1,3 triliun atau minus 163,14% dari yang awalnya 2,1 triliun pada tahun 2022 menjadi 832 M pada tahun 2023. Nah, penurunan yang sangat drastis ini disebabkan oleh penurunan kas yang awalnya 31 miliar turun menjadi 23 miliar pada tahun 2023 karena turunnya saldo valuta asing. Nah, dan juga ada penurunan yang sangat drastis pada bank pihak berelasi yang awalnya sebesar 1,9 triliun menjadi 686 triliun, teman-teman. Nah, penurunan ini terjadi karena ada beberapa pihak berelasi menarik uangnya secara besar-besaran, teman-teman. Nah, penarikan besar-besaran inilah terjadi mungkin karena PT Kimia Farma ini memiliki likuiditas yang cukup tinggi, teman-teman, sehingga bank-bank tersebut takut kalau perusahaan Kimia Farma ini tidak dapat melunasi utangnya kepada bank. Oke, lanjut kita ke liabilitas pajak tangguhan. Nah, untuk liabilitas pajak tangguhan ini di PT Kimia Farma pada tahun 2023 mengalami penurunan juga, teman-teman, dari sebesar 331 M atau minus 208,85%. Nah, pada tahun 2022 liabilitas ini pada pajak tangguhan PT Kimia Farma itu sebesar 489 miliar. Terus turun pada tahun 2023 menjadi 158 miliar pada tahun 2023. Nah, penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan signifikan pada pajak tangguhan, teman-teman. Nah, khususnya dari pengakuan rugi fiskal sebesar 312 miliar serta kenaikan pada penyisihan piutang usaha dan persediaan rusak masing-masing sebesar 12 miliar dan 23 miliar, teman-teman. Kenaikan aset pajak ini melebihi tambahan liabilitas pajak tangguhan seperti dari penyusutan aset tetap sebesar 8 miliar. Selain itu tidak terdapat penambahan besar dari liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti, investasi, dan revaluasi tanah karena nilainya masih tetap, teman-teman. Jadi secara keseluruhan peningkatan total aset pajak tangguhan ini menyebabkan nilai liabilitas pajak tangguhan bersih mengalami penurunan yang cukup besar, teman-teman. Jadi itulah interpretasi dari kedua akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan, teman-teman. Kita lanjut ke dalam analisis selanjutnya. Nah, kita masih lanjut nih, teman-teman, pada analisis horizontal, tapi sekarang di laporan laba rugi PT Kimia Farmanya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dua akun juga, teman-teman, yaitu penjualan neto dan penghasilan keuangan. Nah, kita masuk ke dalam penjualan neto dulu, teman-teman.
Nah, penjualan neto PT Kimia Farma Tbk ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 732 miliar teman-teman, atau sebesar 7,35%. Pada tahun 2023, penjualan neto PT Kimia Farma ini sebesar 9,2 miliar teman-teman, naik menjadi 9,9 miliar pada tahun 2023. Nah, kenaikan ini terjadi karena penjualan lokal pihak ketiga dan pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar 757 miliar. Tetapi penjualan luar negeri mengalami sedikit penurunan sebesar 25 miliar. Tetapi penurunan itu tidak membuat penjualan laba bersih PT Kimia Farma mengalami penurunan, teman-teman. Lanjut kita ke dalam akun penghasilan keuangan. Nah, penghasilan keuangan PT Kimia Farma ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 13 miliar atau sebesar 52,20%. Nah, pada tahun 2020 penghasilan keuangan ini sebesar 12 M dan naik menjadi 25 M pada tahun 2023. Nah, kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan pada pendapatan jasa giro pada tahun 2023 sebesar 12 M dan kenaikan pada pendapatan bunga deposito sebesar 456 juta pada tahun 2023. Jadi sekian analisis dari laporan keuangan dari laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Lanjut kita kepada analisis selanjutnya. Nah, masuk kita ke dalam analisis vertikal, teman-teman. Nah, di analisis vertikal ini kita juga akan menganalisis dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, sebelum kita melakukan analisis vertikal, kita harus tahu dulu apa itu analisis vertikal. Nah, analisis vertikal itu adalah metode dalam analisis laporan keuangan yang menyiapkan setiap pos dalam laporan sebagai persentase dari total yang relevan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, setiap beban dinyatakan sebagai persentase dari penjualan bersih. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan, setiap akun di persentase dari total aset. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui proporsi dari masing-masing akun terhadap keseluruhan sehingga memudahkan dalam menilai struktur keuangan perusahaan pada satu periode tertentu dan juga memudahkan mengidentifikasi komponen yang dominan atau tidak efisien. Nah, kita langsung aja ya interpretasi dua akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu ada akun aset hak guna. Nah, sesuai dengan tertera pada laporan keuangan pada tahun 2023, total aset hak guna sebesar 387 miliar dengan proporsi 2,20% dari total keseluruhan aset perusahaan PT Kimia Farma. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022, itu sebesar 321 miliar dengan proporsi 1,62% dari total keseluruhan aset perusahaan. Nah, kenaikan proporsi ini mencerminkan bahwa PT Kimia Farma semakin memanfaatkan aset sewa dalam operasionalnya, yang bisa jadi bagian dari strategi efisiensi penggunaan aset tetap perlu pembelian secara langsung, mendukung fleksibilitas dan mendukung pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, lanjut kita ke akun kedua, yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, untuk liabilitas jangka pendek ini pada tahun 2023 total utang bank jangka pendek yaitu sebesar 11 miliar dengan proporsi 0,0% dari total keseluruhan aset perusahaan. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 18 miliar dengan proporsi 0,10% dari total keseluruhan aset perusahaan. Nah, penurunan proporsi ini menunjukkan berarti bahwa
beban utang jangka pendek Kimia Farma tersebut relatif menurun terhadap total aset perusahaan. Nah, penurunan ini mencerminkan strategi manajemen keuangan Kimia Farma yang telah konversif dan berfokus pada penuntutan struktural modal. Nah, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi risiko terkait pembiayaan jangka pendeknya. Nah, lanjut kita kepada analisis vertikal untuk laporan laba rugi. Nah, di sini kita juga mengambil dua akun yaitu total pajak penghasilan dan juga tahun rugi berjalan. Nah, yang pertama kita bahas dulu total pajak penghasilan teman-teman. Nah, total pajak pada tahun 2000 total pajak penghasilan pada tahun 2023 itu sebesar 365 miliar dengan proporsi 3,67% dari total penjualan bersih teman-teman, karena laporan laba rugi ini kita bandingkan dengan penjualan bersih, tapi laporan posisi keuangan tadi kita bandingkan dengan total aset. Nah, jika dibandingkan pada tahun 2022 itu pajak penghasilannya itu minus 94 miliar teman-teman dengan proporsi minus 1,20% dari total penjualan bersih pada tahun 2022. Nah, ini berarti menunjukkan adanya perubahan signifikan teman-teman dari manfaat pajak menjadi beban pajak. Nah, peningkatan ini dapat disebabkan oleh kondisi fiskal, penyesuaian pajak tangguhan, atau perbedaan temporer yang menyebabkan perusahaan dapat dikenakan pajak meskipun secara komersial mengalami kerugian. Nah, lanjut kita ke akun rugi tahun berjalan. Nah, seperti yang kita lihat pada laporan keuangan di PPT, itu pada tahun 2023 total rugi tahun berjalan itu sebesar 1,82 triliun dengan proporsi minus 18,28% teman-teman dari total keseluruhan penjualan yang ada di PT Kimia Farma. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, total rugi tahun berjalannya hanya minus 126 miliar dengan proporsi minus 1,36% dari total penjualan bersih. Nah, ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan secara signifikan. Nah, peningkatan kerugian ini disebabkan oleh buruknya hasil usaha dari operasi yang dilanjutkan, termasuk penurunan laba usaha, naiknya beban pajak, serta kerugian dari operasi yang dihentikan. Nah, hal ini mencerminkan penurunan efisien pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk analisis vertikal dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi selesai. Kita lanjut ke analisis berikutnya. Nah, masuk kita ke dalam rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu adalah menggambarkan kemampuan satu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini sering disebut juga sebagai rasio modal kerja atau rasio aset lancar karena digunakan untuk menilai seberapa cepat sih seberapa cepat dan mudah aset perusahaan tersebut dapat dikonversikan sebagai kas menjadi kas guna untuk melunasi utang jangka pendeknya. Nah, perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total liabilitasnya, current liabilitasnya, teman-teman. Nah, dengan melakukan pengukuran evaluasi rasio ini secara berkala, perusahaan dapat memantau nih tingkat likuiditas dari waktu ke waktu dan menilai seberapa besar resiko keuangan yang mereka hadapi. Nah, untuk rasio likuiditas ini kita mengambil dua analisis, yaitu analisis current ratio dan analisis cash to current ratio. Nah, kita masuk ke current ratio. Nah, untuk rumus current ratio itu ada current liabilitas dibagi dengan current likuiditas, teman-teman. Nah, untuk tahun 2022 itu ada 94,12 dan untuk tahun 2023 ada 62,56. Itu terjadinya penurunan, teman-teman. Nah,
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, seperti yang kita lihat, rasio lancar PT Kimia Farma Tbk itu pada tahun 2022 tercatat 94,12%, yang berarti berada di bawah ambang batas ideal, ya, 100% teman-teman. Artinya aset lancar perusahaan tersebut masih kurang 5,88% untuk dapat sepenuhnya menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kondisi ini bahkan memperburuk nih di tahun 2023, di mana rasio aset lancarnya itu turun menjadi 62,56 teman-teman, 56%. Nah, penurunan ini terjadi karena aset lancar perusahaan menurun sementara likuiditas jangka pendeknya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara optimal. Nah, peningkatan liabilitas jangka pendek di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh utang bank jangka pendek dari 4,3 miliar menjadi 5,3 miliar. Nah, kenaikan ini juga berkaitan dengan peningkatan fasilitas kredit yang diperoleh perusahaan baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga. Nah, jadi begitu teman-teman, kenapa current ratio itu mengalami penurunan pada tahun 2023. Nah, masuk kita kepada cash to current ratio. Nah, cash to current ratio ini itu menunjukkan seberapa besar sih porsi aset lancar perusahaan yang benar-benar bersedia secara langsung, seperti kas, setara kas, dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan jika dibandingkan dengan total aset keseluruhannya secara keseluruhan. Nah, semakin tinggi rasio kas terhadap aset lancar ini, maka semakin cepat perusahaan bisa mengakses dana tunai tanpa perlu menunggu pencairan piutang atau menjual persediaan. Nah, berdasarkan yang kita lihat, untuk rumus current to current asset ratio itu ada cash ditambah cash equivalent tambah marketable securities dibagi dengan current asset teman-teman. Nah, yang seperti yang kita lihat pada tahun 2023 itu ada 14,15% dan tahun 2022 37,22%. Dari perhitungan kita sudah bisa lihat bahwa cash to current asset ratio pada PT Kimia Farma mengalami penurunan. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, pada tahun 2000 rasio kas terhadap aset lancar PT Kimia Farma Tbk itu pada tahun 2023 dan 2023 berada di bawah ambang batas ideal, yaitu 50%, yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas kas yang terbatas. Sementara itu, rasio ini juga mengalami penurunan yang signifikan teman-teman, dari 37,22% di tahun 2022 menjadi 14,15% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini terjadi terutama disebabkan oleh turunnya jumlah kas dan setara kas dari 8 miliar pada tahun 2022 menjadi 4 miliar pada tahun 2023. Nah, penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya kas yang tersedia di bank, teman-teman. Nah, untuk rasio likuiditas cukup sampai di sini, teman-teman. Kita lanjut ke rasio selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam rasio solvabilitas, teman-teman. Nah, rasio solvabilitas itu merupakan alat ukur keuangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana sih kemampuan perusahaan tersebut dapat membayar kewajiban jangka panjangnya, seperti uang pokok dan bunga. Rasio ini menggambarkan nih seberapa besar aset perusahaan tersebut mampu menutupi seluruh kewajiban yang dimilikinya. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dua rasio teman-teman, yaitu short term to total debit ratio dan juga time interest earned, teman-teman. Nah, pertama kita bahas dulu short term-nya, teman. Short term debt to total debt ratio. Nah, dengan rumus total short term debt-nya dikurang dengan total debt-nya, teman-teman. Nah, short term itu short
Rasio short term debt to total debt itu mengukur seberapa besar sih proporsi utang jangka pendek dibandingkan dengan total utang perusahaannya, teman-teman. Rasio ini penting karena menunjukkan beban kewajiban yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat. Sehingga semakin tinggi angkanya, semakin besar tekanan likuiditas yang dihadapi perusahaan dalam jangka pendek, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat pada tahun 2022, nilai risiko ini berada di angka 0,74, yang berarti sekitar 74% dari total utang perusahaan adalah utang jangka pendek. Nah, ini menunjukkan bahwa hampir semua dari kewajiban harus diselesaikan dalam waktu dekat, yang tentunya memerlukan manajemen kas yang cermat, teman-teman. Namun pada tahun 2023, rasio ini mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan menjadi 0,84%. Nah, ini juga hampir seluruh kewajiban perusahaan ini kini berupa kewajiban jangka pendek, teman-teman. Dengan kata lain, tekanan terhadap arus kas jauh menjadi lebih tinggi karena lebih banyak kewajiban jatuh tempo yang dekat, sehingga lebih banyak kewajiban jatuh tempo yang harus dibayar dalam waktu dekat, teman-teman. Nah, jika kasusnya seperti itu, apa sih yang akan terjadi gitu? Nah, yang terjadi itu yang pertama, meskipun total utang menurun dari 11,7 triliun di 2022 turun menjadi 11,1 triliun di tahun 2023, komposisi utangnya mengalami pergeseran, teman-teman. Yang kedua, perusahaan tampaknya lebih memilih pendanaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Bisa jadi karena efisiensi biaya, bunga, atau strategi pelunasan cepat, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada di sisi lain juga utang jangka panjang itu turun drastis, teman-teman, yang membuat posisi utang jangka pendek jadi terlihat lebih besar secara proporsional. Lalu dampak dari peningkatan rasio ini perlu diawasi karena artinya perusahaan itu harus lebih siap dalam likuiditas tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, jika tidak dapat dikelola dengan baik, risiko kas terhadap kas ini bisa muncul. Namun jika strategi ini dilakukan dengan perhitungan yang matang, misalnya karena perusahaan yakin arus kas masuk kuat, maka ini bisa menjadi strategi efisien yang efektif. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan, nah, walaupun risiko ini mengalami kenaikan, tidak selalu buruk selama perusahaan tersebut mampu menjaga likuiditas dan total penghasilan arus kas yang sehat di operasionalnya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam rasio time interest earned. Nah, itu atau TIE yang menunjukkan seberapa besar sih kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari hasil operasionalnya. Nah, semakin tinggi angkanya, maka semakin aman posisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunganya. Seperti yang kita lihat nih, teman-teman, pada perhitungan. Pada tahun 2022, PT Kimia Farma ini tercatat minus 0,95. Nah, itu berarti laba operasional perusahaan berada dalam kondisi negatif dan tidak mampu menutupi beban bunga yang harus dibayarnya. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya tekanan likuiditas finansial yang cukup berat. Nah, lanjut kita ke tahun 2023, seperti yang kita lihat bahwa rasio time interest earned ini makin negatif, teman-teman. Naik tapi negatif, menjadi negatif 3,48, yang artinya pendapatan operasional perusahaan ini tidak hanya gagal menutupi biaya bunga, tapi juga mengalami kekurangan hingga 3,5 kali lipat dari total beban bunga, teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian operasional yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini terjadi karena meningkatnya kerugian operasional dari yang awalnya 497 miliar
itu yang awalnya ruginya cuma 400 terus turun menjadi minus 2,1 miliar pada tahun 2023. Nah, angka minus ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan semakin tidak menghasilkan keuntungan, teman-teman. Nah, yang kedua itu adanya meningkatnya beban bunga dari yang awalnya 525 miliar, sekarang naik menjadi 622 miliar, sehingga semakin membebani keuangan perusahaan. Nah, kondisi ini mencerminkan tingginya resiko keuangan yang dihadapi oleh PT Kimia Farma, serta potensi sulitnya dalam menjaga likuiditas yang berkelanjutan dan keberlanjutan operasionalnya apabila tidak dilakukan kinerja secara signifikan. Nah, untuk selesai sudah kita tentang analisis rasio solvabilitas. Lanjut kita ke dalam materi selanjutnya. Nah, masuklah kita ke dalam analisis rasio terakhir, yaitu rasio profitabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke interpretasinya, kita harus tahu dulu nih apa itu rasio profitabilitas. Nah, secara singkat aja, rasio profitabilitas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari berbagai kegiatan bisnisnya, seperti penjualan, pemasukan aset, atau modal. Nah, rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efisiensi perusahaan tersebut dapat mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan. Nah, untuk rasio profitabilitas ini kita akan membahas yang bagian total aset turnover-nya, teman-teman. Total aset turnover. Nah, seperti yang kita lihat pada perhitungan untuk rumus total asset turnover itu yaitu net revenue dibagi dengan average total asset atau sebesar pada tahun 2022 itu 0,50 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,03 atau pada tahun 2003 itu 0,53. Nah, pada tahun 2023 seperti yang kita lihat total aset turnover PT Kimia Farma itu mengalami kenaikan, teman-teman, yang awalnya 0,50 menjadi 0,53. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, teman-teman. Di mana setiap Rp1 aset rata-rata menghasilkan Rp0,53 pendapatan, teman-teman. Meskipun begitu, angka rasio yang ini masih di bawah 1,0 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum maksimal dalam mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Walaupun perusahaan tersebut mengalami peningkatan, tetapi perusahaan tersebut masih tercatat rugi sebesar 1,8 triliun, teman-teman, pada tahun 2023. Nah, yang menunjukkan bahwa perbaikan ini belum mampu mengimbangi tingginya beban usaha dan keuangan dari laporan keuangan audit dengan opini wajar dengan pengecualian terkait nilai persediaan dan utang usahanya, teman-teman. Jadi begitu tentang interpretasi total aset turnover, teman-teman. Nah, lanjut kita ke dalam rasio berikutnya. Nah, rasio berikutnya itu ada rasio working capital turnover dengan rumus net revenue dibagi dengan average working capital yang pada tahun 2022 sebesar minus 14,86 naik menjadi itu minusnya makin berkurang menjadi minus 4,93. Nah, untuk interpretasinya itu pada tahun 2023 working capital turnover PT Kimia Farma Tbk ini sebesar minus 4,93. Nah, rasio yang negatif ini disebabkan oleh average dari working capital-nya yang negatif juga. Ini berarti perusahaan itu menunjukkan bahwa kewajiban lancar perusahaan melebihi aset lancarnya pada kedua tahun tersebut.
yang pada tahun 2023 aset lancarnya sebesar 5,88 triliun dan kewajiban lancarnya sebesar 9,4 triliun. Nah, dan pada tahun 2022 aset lancarnya sebesar 8,96 triliun. Aset lancarnya sebesar 8,17 triliun dan kewajiban lancarnya sebesar 8,69 triliun. Nah, meskipun ada perbaikan, tetapi kondisi ini tetap mencerminkan masalah likuiditas yang serius, teman-teman. Di mana modal kerja yang negatif mengindikasikan tekanan keuangan yang tinggi. Nah, hal ini konsisten dengan laporan yang tercatat rugi sebesar 1,82 triliun pada tahun 2023 dan tingginya likuiditas jangka pendek sebesar 9,40 triliun. Maka meskipun perputaran modal kerjanya membaik, posisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian yang serius. Nah, selesai sudah pemaparan saya tentang rasio profitabilitas. Nah, selesai sudahlah pemaparan saya pada hari ini. Kalau ada salah kata, salah materi, dan kekurangan dalam penyampaian dan materi saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.